Halo Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gambaran umum pengelolaan badan usaha milik desa. Apa sih yang dimaksud dengan badan usaha milik desa? Kita dapat melihat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dikatakan bahwa badan usaha milik desa atau BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian kita juga dapat melihat definisi BUMDesa, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 117 dikatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perlu kita highlight Bapak Ibu bahwa BUMDesa itu memiliki tujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian, apa sih yang menjadi landasan atau pedoman dalam pengelolaan BUMDesa di Indonesia? Nah, kita akan merujuk atau melihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang pengelolaan badan usaha milik desa. Di sana nanti akan diberikan landasan hukum dan pedoman untuk pengelolaan BUMDesa di Indonesia. Kemudian, perlu kita ketahui juga bahwa BUMDesa atau BUMDesa bersama memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan usaha ekonomi dan mengelola usaha. Yang kedua, mengembangkan investasi dan produktivitas perekonomian desa, serta potensi ekonomi lokal. Kemudian, tujuannya juga yang ketiga, memberikan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa, memenuhi kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa. Tujuan BUMDesa juga termasuk memperoleh keuntungan atau laba bersih untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan mengembangkan manfaat maksimal dari sumber daya ekonomi masyarakat desa. Kemudian tujuannya juga memanfaatkan aset desa untuk menciptakan nilai tambah pada aset tersebut, serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa, memanfaatkan teknologi untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip dari BUMDesa. Di antaranya yaitu profesional. Profesional berarti dilakukan secara kompeten dan jujur, kemudian terbuka dan bertanggung jawab, berarti transparan dan akuntabel. Partisipatif, yang berarti melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Kemudian, prinsip prioritas sumber daya lokal yang berarti mengutamakan aset dan potensi lokal. Kemudian prinsipnya berkelanjutan, yaitu berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan. Di sini juga perlu kita pelajari terkait pendirian BUMDesa atau BUMDesa bersama. Perlu kita ketahui bahwa BUMDesa itu didirikan oleh satu desa melalui musyawarah desa. BUMDesa bersama melibatkan dua atau lebih desa berdasarkan kesamaan potensi atau kegiatan usaha. Pendirian BUMDesa bersama itu tidak terikat pada batas wilayah administratif. Kemudian pendiriannya dapat dilakukan oleh desa langsung tanpa mempertimbangkan keberadaan BUMDesa di desa masing-masing. Nah, terkait dengan tata cara pendirian BUMDesa atau BUMDesa bersama, itu alur pendiriannya. Pertama sekali kita akan melakukan pengajuan nama. Nama BUMDesa kita apa? Kita ajukan, kemudian kita lakukan yang namanya musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Nah, di dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa ini nanti
Di sana akan dibicarakan mengenai peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa, di mana peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa ini harus mencakup paling sedikit mengenai penetapan pendirian BUMDesa atau BUMDesa bersama. Kemudian harus mencakup anggaran dasar BUMDesa atau BUMDesa bersama dan penetapan besarnya penyertaan modal desa dan atau masyarakat desa dalam rangka pendirian BUMDesa atau BUMDesa bersama. Nah, setelah sudah terbentuk peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa, nanti kita perlu melakukan perolehan status badan hukum, di mana untuk memperoleh status badan hukum yang perlu kita lakukan adalah pendaftaran melalui sistem informasi desa. Kemudian nanti setelah kita mendaftar akan diverifikasi oleh Kementerian Desa, dan setelah disetujui diverifikasi nanti akan terbit yang namanya sertifikat pendaftaran elektronik dari Kemenkumham. Nah, Bapak Ibu, di sini dijelaskan terkait alur pendaftaran badan hukum BUMDesa. Untuk tata cara alur pendaftarannya lebih lengkapnya mungkin kita akan mengunjungi website bumdes.kemendesa.go.id. Di website ini Bapak Ibu, bumdes.kemendesa.go.id, nanti kita bisa melihat di bagian unduh, di paling bagian bawah, nanti di sini sudah ada yang namanya manual pendaftaran nama BUMDesa dan manual pendaftaran badan hukum. Nanti kita bisa mengunduh kemudian membaca dan mempelajarinya. Selain itu juga di website bumdes.kemendesa ini itu akan ada yang namanya peraturan-peraturan BUMDesa yang masih berlaku. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload peraturan-peraturan ini serta membaca dan mempelajarinya. Ada banyak peraturan Bapak Ibu yang perlu kita ketahui sebelum kita membentuk yang namanya BUMDesa. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Yang tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar ini nanti akan dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Kemudian, anggaran rumah tangga juga akan dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasehat, pelaksana, operasional, dan pengawas. Anggaran dasar itu memuat minimal ada nama, tempat kedudukan, dan tujuan pendirian, modal, kemudian jenis usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum, hak kewajiban tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian penasehat, pelaksana operasional dan atau pengawas. Kemudian harus memuat juga ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan atau pelaksanaan pemanfaatan hasil usaha. Sedangkan dalam ART itu memuat minimal hak dan kewajiban pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama, kemudian terkait tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama, kemudian memuat sistem dan besaran gaji pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama, memuat tata laksana kerja atau standar operasional prosedur, dan memuat penjabaran terperinci anggaran dasar BUMDesa atau BUMDesa bersama. Nah, perlu juga kita ketahui Bapak Ibu terkait organisasi BUMDesa atau BUMDesa bersama. Nah, perangkat organisasi BUMDesa atau BUMDesa bersama itu ada 4. Di antaranya ada yang namanya musyawarah desa atau musyawarah antar desa, kemudian ada penasehat, ada pelaksana operasional, dan ada pengawas. Tugas penasehat itu apa? Nah, di sini kita bisa baca ada beberapa tugas, yaitu memberikan masukan nasihat pada pelaksana operasional, menelaah rencana program kerja, menetapkan rencana program kerja,
menampung aspirasi, kemudian menelaah laporan semester, kemudian menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha, memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha, memberikan saran, meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan sesuai dengan ADART dan atau keputusan musyawarah desa. Sedangkan tugas dari pelaksana operasional itu menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan untuk kepentingan BUMDESA atau BUMDESA bersama, menyusun melaksanakan rencana program kerja, menyusun laporan semesteran, menyusun laporan tahunan, kemudian menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDESA kepada penasehat, menjelaskan persoalan BUMDESA kepada musyawarah, kemudian juga menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan, dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan atau masyarakat desa untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Sedangkan tugas pengawas yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan oleh pelaksana operasional, melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan, menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, melakukan telaah atas laporan semesteran, kemudian juga menelaah rencana program kerja yang diajukan, kemudian juga melakukan telaah atas laporan tahunan, dan menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan, dan memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Kita juga perlu mengetahui yang namanya rencana program kerja. Nah, di mana rencana program kerja ini pertama sekali yaitu perlu dilakukan rancangan rencana program kerja, di mana rancangan ini disusun oleh pelaksana operasional. Kemudian setelah disusun nanti akan ditelaah oleh penasehat dan pengawas. Nah, setelah udah ditelaah, maka terbitlah yang namanya rencana program kerja. Untuk penetapannya itu nanti diputuskan dalam musyawarah desa. Minimal itu harus memuat sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja atau kegiatan BUMDESA atau BUMDESA bersama. Kemudian minimal harus memuat anggaran BUMDESA atau BUMDESA bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja atau kegiatan, dan hal lainnya yang memerlukan keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui terkait yang namanya kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman, bagaimana ketentuannya dalam BUMDESA atau BUMDESA bersama. Terkait dengan kepemilikan, seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMDESA atau BUMDESA bersama itu dimiliki oleh desa dan atau desa-desa. Sedangkan penyertaan modal desa itu dapat berupa uang, barang selain tanah dan atau bangunan. Perlu diketahui bahwa aset desa berupa tanah dan bangunan tetap dapat dikelola atau dimanfaatkan BUMDESA dengan skema kerjasama usaha. Nah, bagaimana sih kerjasama usaha yang dimaksud di sini? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian terkait aset. Aset BUMDESA atau BUMDESA bersama itu bersumber dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat termasuk hibah, hasil usaha, pinjaman, dan atau sumber lain yang sah. Perkembangan dan keberadaan aset BUMDESA atau BUMDESA bersama itu dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan. Terkait pinjaman, ada beberapa syarat untuk melakukan pinjaman. Yang pertama yaitu digunakan untuk pengembangan usaha dan atau pembentukan unit usaha. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur dan memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal. Nah, ini terkait dengan unit usaha, bahwa kedudukan badan hukum unit usaha itu terpisah dari BUMDESA atau BUMDESA bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
unit usaha yang memiliki fungsi strategis dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, maka sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh BUMDESA atau BUMDESA bersama. BUMDESA atau BUMDESA bersama dapat memiliki modal di luar unit usahanya. Aset desa yang dikelola, dipakai sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya pada saat penutupan unit usaha tidak dapat dijadikan jaminan ganti rugi, pemenuhan kewajiban, atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha tersebut. Terkait dengan pengadaan barang atau jasa, pengadaan barang dan atau jasa pada BUMDESA atau BUMDESA bersama itu harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas. Kemudian pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa pada BUMDESA atau BUMDESA bersama itu harus dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa. Nah, selanjutnya tadi kita akan menjelaskan atau akan belajar mengenai kerjasama. Kerjasama yang dimaksud di sini ada beberapa. Pertama tuh ada namanya kerjasama usaha. Kerjasama usaha ini contohnya kerjasama dengan pemerintah desa dalam bidang pemanfaatan aset desa. Nah, dalam hal kerjasama usaha ini itu dilarang menjaminkan atas aset desa yang dikerjasamakan. Kemudian ada juga yang namanya kerjasama non-usaha, contohnya seperti transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Siapa aja sih yang dapat menjadi stakeholder kerjasama BUMDES? Di antaranya adalah pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah, bisa pemerintah desa atau dunia usaha atau koperasi, lembaga non-pemerintah juga bisa, lembaga pendidikan, lembaga sosial budaya, BUMDESA atau BUMDESA bersama lainnya. Nah, kemudian hal yang perlu kita ketahui juga mengenai pengelolaan BUMDESA ini yaitu terkait pertanggungjawaban, di mana BUMDESA itu bertanggung jawab terhadap laporan berkala. Laporan berkala yang dimaksud di sini ada namanya laporan semesteran dan ada namanya laporan tahunan. Laporan semesteran ini merupakan laporan keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi. Kemudian laporan semesteran ini mencakup rincian masalah selama satu semester. Sedangkan laporan berkala tahunan itu ada laporan keuangan akhir tahun buku dan perhitungan laba rugi. Ada laporan keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha jika memiliki unit usaha. Kemudian laporan keadaan dan jalannya BUMDESA serta hasil yang telah dicapai, kegiatan utama BUMDESA atau BUMDESA bersama dan perubahannya, rincian masalah selama 1 tahun buku, kemudian laporan tugas pengurusan, pengawasan, dan pemberian nasihat. Nah, bagaimana dengan pembagian hasil usaha? Pembagian hasil usaha itu ada dua, ada hasil usaha untuk pendapatan asli desa dan ada hasil usaha untuk penyerta modal. Pembagian hasil usaha yang diserahkan kepada desa itu menjadi pendapatan asli desa yang prioritas. Penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Nah, nanti di musyawarah desa atau musyawarah antar desa itu akan ditetapkan berapa sih yang akan dibagikan kepada sebagai pendapatan asli desa. Nah, kemudian nanti juga untuk hasil usaha bagi penyerta modal juga nanti perlu diatur pembagian hasil usahanya berapa. Nah, ini diatur dalam anggaran dasar. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai kerugian. Di mana dalam kerugian ini pengawas atau bantuan auditor independen memeriksa atau mengaudit laporan keuangan. Ada yang namanya audit investigatif atas perintah musyawarah desa atau musyawarah antar desa apabila terdapat indikasi kesalahan dan atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDES atau BUMDESA.
bersama. Jika ditemukan kerugian BUMDes atau BUMDesa bersama, penasehat, pelaksana operasional, dan atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMDes atau BUMDesa bersama, kecuali apabila dapat dibuktikan kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian, wewenang dan tugas dijalankan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan BUMDes berdasarkan musyawarah desa, tidak punya benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Jika pertanggungjawaban tidak dilaksanakan, maka musyawarah desa atau musyawarah antar desa memutuskan untuk penyelesaian kerugian secara proses hukum. Kemudian, jika kerugian murni sebagai kegagalan usaha, itu dapat diakui sebagai beban BUMDes atau BUMDesa bersama. Jika tidak tertutupi, maka pernyataan dan akibat kerugian dibahas dan diputuskan melalui musyawarah desa atau musyawarah antar desa, dan diambil pilihan kebijakan. Yang pertama, dalam hal BUMDes atau BUMDesa bersama tidak memiliki kreditur, aset BUMDes atau BUMDesa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUMDes atau BUMDesa bersama. Kemudian yang kedua, mengajukan permohonan pilot kepada pengadilan niaga. Yang ketiga, merestrukturisasi keuangan BUMDes atau BUMDesa bersama. Dan yang keempat, menutup sebagian BUMDes atau BUMDesa bersama serta melakukan reorganisasi BUMDes atau BUMDesa bersama. Dan kelima, kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian kita juga perlu belajar mengenai penghentian kegiatan usaha. Kapan sih kegiatan usaha itu dapat dihentikan? Nah, apabila yang pertama itu mengalami kerugian terus-menerus yang tidak dapat diselamatkan. Kemudian apabila kegiatan usaha itu mencemarkan lingkungan, apabila dinyatakan pilot, dan sebab lain yang sah. Nah, untuk mengenai ketentuan penghentian kegiatan usaha itu, yang pertama, penghentian berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian kesehatan, dan hasil evaluasi kinerja BUMDes atau BUMDesa bersama. Penghentian dilakukan melalui penutupan usaha BUMDes atau BUMDesa bersama. Penghentian dilaporkan kepada Menteri guna pemuktahiran data. Penghentian kegiatan usaha tidak berakibat pada penghapusan entitas BUMDes atau BUMDesa bersama sebagai badan hukum. Penghentian diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDes atau BUMDesa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan. Ditunjuk penyelesai melalui musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Jika tidak, maka pelaksana operasional bertindak sebagai penyelesai. Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan usaha BUMDes atau BUMDesa bersama oleh musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Terkait dengan perpajakan dan restribusi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUMDesa atau BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin hal ini nanti akan dibahas lebih lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Selanjutnya mengenai pendataan, pemeringkatan, pembinaan, dan pengembangan. Terkait pendataan, Menteri Desa itu melakukan pendataan dan pemeringkatan BUMDesa sebagai dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUMDesa atau BUMDesa bersama. Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan oleh Menteri Desa untuk pembinaan dan pengembangan umum, Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis. Menteri Desa untuk umum, Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian untuk teknis. Kemudian jenis pembinaan dan pengembangan antara umum dan teknis bedanya di mana?
umum, contoh jenis pembinaan dan pengembangan umum yaitu pendidikan dan pelatihan pengelolaan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha. Kegiatan forum komunikasi komunitas bisnis antar BUMDes atau BUMDesa bersama secara periodik dan berkesinambungan. Penyediaan klinik konsultasi BUMDes atau BUMDesa bersama, penyelenggaraan temu usaha maupun temu kemitraan secara periodik dan berkesinambungan. Penyelenggaraan kegiatan promosi pasar, adaptasi teknologi, dan jejaring secara internasional, nasional, dan wilayah. Sedangkan jenis pembinaan dan pengembangan teknis itu diantaranya BIMTEK terkait akselerasi pengembangan usaha dan atau layanan BUMDes atau BUMDesa bersama. BIMTEK manajemen keuangan, peningkatan skala usaha dan perdagangan, pembinaan usaha industri. Kegiatan pembinaan dan pengembangan lain sesuai tusi kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Baik Bapak Ibu, sekian untuk pembelajaran kita mengenai gambaran umum pengelolaan badan usaha milik desa. Halo Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gambaran umum pengelolaan badan usaha milik desa. Apa sih yang dimaksud dengan badan usaha milik desa? Kita dapat melihat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dikatakan bahwa badan usaha milik desa atau BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian kita juga dapat melihat definisi BUMDesa, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 117, dikatakan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perlu kita highlight Bapak Ibu bahwa BUMDesa itu memiliki tujuan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian, apa sih yang menjadi landasan atau pedoman dalam pengelolaan BUMDesa di Indonesia? Nah, kita akan merujuk atau melihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang pengelolaan badan usaha milik desa. Di sana, nanti akan diberikan landasan hukum dan pedoman untuk pengelolaan BUMDesa di Indonesia. Kemudian, perlu kita ketahui juga bahwa BUMDesa atau BUMDesa bersama memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, melakukan kegiatan usaha ekonomi dan mengelola usaha. Yang kedua, mengembangkan investasi dan produktivitas perekonomian desa, serta potensi ekonomi lokal. Kemudian, tujuannya juga yang ketiga, memberikan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa, memenuhi kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa. Tujuan BUMDesa juga termasuk memperoleh keuntungan atau laba bersih untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan mengembangkan manfaat maksimal dari sumber daya ekonomi masyarakat desa. Kemudian tujuannya juga memanfaatkan aset desa untuk menciptakan nilai tambah pada aset tersebut, serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa, memanfaatkan teknologi untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip dari BUMDesa. Di antaranya yaitu profesional. Profesional berarti dilakukan secara kompeten dan jujur, kemudian terbuka dan bertanggung jawab, berarti transparan dan akuntabel. Partisipatif, yang berarti melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Kemudian, prinsip prioritas sumber daya lokal yang berarti
mengutamakan aset dan potensi lokal. Kemudian prinsipnya berkelanjutan, yaitu berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan. Di sini juga perlu kita pelajari terkait pendirian BUMDesa atau BUMDesa bersama. Perlu kita ketahui bahwa BUMDesa itu didirikan oleh satu desa melalui musyawarah desa. BUMDesa bersama melibatkan 2 atau lebih desa berdasarkan kesamaan potensi atau kegiatan usaha. Pendirian BUMDesa bersama itu tidak terikat pada batas wilayah administratif. Kemudian pendiriannya dapat dilakukan oleh desa langsung tanpa mempertimbangkan keberadaan BUMDesa di desa masing-masing. Nah, terkait dengan tata cara pendirian BUMDesa atau BUMDesa bersama, itu alur pendiriannya, pertama sekali kita akan melakukan pengajuan nama. Nama BUMDesa kita apa? Kita ajukan, kemudian kita lakukan yang namanya musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Nah, di dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa ini nanti di sana akan dibicarakan mengenai peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa, di mana peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa ini harus mencakup paling sedikit mengenai penetapan pendirian BUMDesa atau BUMDesa bersama. Kemudian harus mencakup anggaran dasar BUMDesa atau BUMDesa bersama dan penetapan besarnya penyertaan modal desa dan atau masyarakat desa dalam rangka pendirian BUMDesa atau BUMDesa bersama. Nah, setelah sudah terbentuk peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa, nanti kita perlu melakukan perolehan status badan hukum, di mana untuk memperoleh status badan hukum yang perlu kita lakukan adalah pendaftaran melalui sistem informasi desa. Kemudian nanti setelah kita mendaftar akan diverifikasi oleh Kementerian Desa, dan setelah disetujui diverifikasi nanti akan terbit yang namanya sertifikat pendaftaran elektronik dari Kemenkumham. Nah, Bapak Ibu, di sini dijelaskan terkait alur pendaftaran badan hukum BUMDesa. Untuk tata cara alur pendaftarannya lebih lengkapnya mungkin kita akan mengunjungi website bumdes.kemendesa.go.id. Di website ini Bapak Ibu, bumdes.kemendesa.go.id, nanti kita bisa melihat di bagian unduh, di paling bagian bawah, nanti di sini sudah ada yang namanya manual pendaftaran nama BUMDesa dan manual pendaftaran badan hukum. Nanti kita bisa mengunduh kemudian membaca dan mempelajarinya. Selain itu juga di website bumdes.kemendesa ini itu akan ada yang namanya peraturan-peraturan BUMDesa yang masih berlaku. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload peraturan-peraturan ini serta membaca dan mempelajarinya. Ada banyak peraturan Bapak Ibu yang perlu kita ketahui sebelum kita membentuk yang namanya BUMDesa. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Yang tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar ini nanti akan dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Kemudian, anggaran rumah tangga juga akan dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasehat, pelaksana, operasional, dan pengawas. Anggaran dasar itu memuat minimal ada nama, tempat kedudukan, dan tujuan pendirian, modal, kemudian jenis usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum, hak kewajiban tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasehat, pelaksana operasional, dan atau pengawas. Kemudian harus memuat juga
ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan atau pelaksanaan pemanfaatan hasil usaha. Sedangkan dalam ART itu memuat minimal hak dan kewajiban pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama, kemudian terkait tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama, kemudian memuat sistem dan besaran gaji pegawai BUMDesa atau BUMDesa bersama, memuat tata laksana kerja atau standar operasional prosedur, dan memuat penjabaran terperinci anggaran dasar BUMDesa atau BUMDesa bersama. Nah, perlu juga kita ketahui Bapak Ibu terkait organisasi BUMDesa atau BUMDesa bersama. Nah, perangkat organisasi BUMDesa atau BUMDesa bersama itu ada 4. Di antaranya ada yang namanya musyawarah desa atau musyawarah antar desa, kemudian ada penasehat, ada pelaksana operasional, dan ada pengawas. Tugas penasehat itu apa? Nah, di sini kita bisa baca ada beberapa tugas, yaitu memberikan masukan nasihat pada pelaksana operasional, menelaah rencana program kerja, menetapkan rencana program kerja, menampung aspirasi, kemudian menelaah laporan semester, kemudian menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha, memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha, memberikan saran, meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan sesuai dengan ADART dan atau keputusan musyawarah desa. Sedangkan tugas dari pelaksana operasional itu menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan untuk kepentingan BUMDesa atau BUMDesa bersama, menyusun melaksanakan rencana program kerja, menyusun laporan semesteran, menyusun laporan tahunan, kemudian menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa kepada penasehat, menjelaskan persoalan BUMDesa kepada musyawarah, kemudian juga menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan, dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan atau masyarakat desa untuk diajukan kepada musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Sedangkan tugas pengawas yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan oleh pelaksana operasional, melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan, menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, melakukan telaah atas laporan semesteran, kemudian juga menelaah rencana program kerja yang diajukan, kemudian juga melakukan telaah atas laporan tahunan, dan menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan, dan memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Kita juga perlu mengetahui yang namanya rencana program kerja. Nah, di mana rencana program kerja ini pertama sekali yaitu perlu dilakukan rancangan rencana program kerja, di mana rancangan ini disusun oleh pelaksana operasional. Kemudian setelah disusun nanti akan ditelaah oleh penasehat dan pengawas. Nah, setelah udah ditelaah, maka terbitlah yang namanya rencana program kerja. Untuk penetapannya itu nanti diputuskan dalam musyawarah desa. Minimal itu harus memuat sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja atau kegiatan BUMDesa atau BUMDesa bersama. Kemudian minimal harus memuat anggaran BUMDesa atau BUMDesa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja atau kegiatan dan hal lainnya yang memerlukan keputusan musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui terkait yang namanya kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman, bagaimana ketentuannya dalam BUMDesa atau BUMDesa bersama. Terkait dengan kepemilikan, seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMDesa atau BUMDesa bersama itu dimiliki oleh desa dan atau desa-desa. Sedangkan modal, penyertaan modal desa itu dapat berupa uang, barang selain tanah dan atau bangunan. Perlu diketahui bahwa aset desa berupa tanah dan bangunan tetap dapat dikelola atau dimanfaatkan BUMDesa
dengan skema kerjasama usaha. Nah, bagaimana sih kerjasama usaha yang dimaksud di sini? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian terkait aset. Aset BUMDesa atau BUMDesa bersama itu bersumber dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat termasuk hibah, hasil usaha, pinjaman, dan atau sumber lain yang sah. Perkembangan dan keberadaan aset BUMDesa atau BUMDesa bersama itu dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan. Terkait pinjaman, ada beberapa syarat untuk melakukan pinjaman. Yang pertama yaitu digunakan untuk pengembangan usaha dan atau pembentukan unit usaha. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur dan memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal. Nah, ini terkait dengan unit usaha, bahwa kedudukan badan hukum unit usaha itu terpisah dari BUMDesa atau BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit usaha yang memiliki fungsi strategis dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, maka sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama. BUMDesa atau BUMDesa bersama dapat memiliki modal di luar unit usahanya. Aset desa yang dikelola, dipakai sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya pada saat penutupan unit usaha tidak dapat dijadikan jaminan ganti rugi, pemenuhan kewajiban, atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha tersebut. Terkait dengan pengadaan barang atau jasa, pengadaan barang dan atau jasa pada BUMDesa atau BUMDesa bersama itu harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas. Kemudian pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa pada BUMDesa atau BUMDesa bersama itu harus dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa. Nah, selanjutnya tadi kita akan menjelaskan atau akan belajar mengenai kerjasama. Kerjasama yang dimaksud di sini ada beberapa. Pertama tuh ada namanya kerjasama usaha. Kerjasama usaha ini contohnya kerjasama dengan pemerintah desa dalam bidang pemanfaatan aset desa. Nah, dalam hal kerjasama usaha ini itu dilarang menjaminkan atas aset desa yang dikerjasamakan. Kemudian ada juga yang namanya kerjasama non-usaha, contohnya seperti transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Siapa aja sih yang dapat menjadi stakeholder kerjasama BUMDes? Di antaranya ada pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah, bisa pemerintah desa atau dunia usaha atau koperasi, lembaga non-pemerintah juga bisa, lembaga pendidikan, lembaga sosial budaya, BUMDesa atau BUMDesa bersama lainnya. Nah, kemudian hal yang perlu kita ketahui juga mengenai pengelolaan BUMDesa ini yaitu terkait pertanggungjawaban, di mana BUMDesa itu bertanggung jawab terhadap laporan berkala. Laporan berkala yang dimaksud di sini ada namanya laporan semesteran dan ada namanya laporan tahunan. Laporan semesteran ini merupakan laporan keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi. Kemudian laporan semesteran ini mencakup rincian masalah selama 1 semester. Sedangkan laporan berkala tahunan itu ada laporan keuangan akhir tahun buku dan perhitungan laba rugi. Ada laporan keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha jika memiliki unit usaha. Kemudian laporan keadaan dan jalannya BUMDesa serta hasil yang telah dicapai, kegiatan utama BUMDesa atau BUMDesa bersama dan perubahannya, rincian masalah selama 1 tahun buku, kemudian laporan tugas pengurusan, pengawasan, dan pemberian nasihat. Nah, bagaimana dengan pembagian hasil usaha? Pembagian hasil usaha itu ada 2, ada hasil usaha untuk pendapatan asli desa dan ada hasil usaha untuk penyerta modal. Pembagian hasil usaha yang diserahkan kepada desa itu menjadi pendapatan asli desa yang prioritas. Penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dalam musyawarah desa atau
musyawarah antar desa. Nah, nanti di musyawarah desa atau musyawarah antar desa itu akan ditetapkan berapa sih yang akan dibagikan kepada sebagai pendapatan asli desa. Nah, kemudian nanti juga untuk hasil usaha bagi penyerta modal juga nanti perlu diatur pembagian hasil usahanya berapa. Nah, ini diatur dalam anggaran dasar. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai kerugian. Di mana dalam kerugian ini pengawas atau bantuan auditor independen memeriksa atau mengaudit laporan keuangan. Ada yang namanya audit investigatif atas perintah musyawarah desa atau musyawarah antar desa apabila terdapat indikasi kesalahan dan atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDes atau BUMDesa bersama. Jika ditemukan kerugian BUMDes atau BUMDesa bersama, penasehat, pelaksana operasional, dan atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMDes atau BUMDesa bersama, kecuali apabila dapat dibuktikan kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian, wewenang dan tugas dijalankan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan BUMDes berdasarkan musyawarah desa, tidak punya benturan kepentingan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian. Jika pertanggungjawaban tidak dilaksanakan, maka musyawarah desa atau musyawarah antar desa memutuskan untuk penyelesaian kerugian secara proses hukum. Kemudian, jika kerugian murni sebagai kegagalan usaha, itu dapat diakui sebagai beban BUMDes atau BUMDesa bersama. Jika tidak tertutupi, maka pernyataan dan akibat kerugian dibahas dan diputuskan melalui musyawarah desa atau musyawarah antar desa, dan diambil pilihan kebijakan yang pertama dalam hal BUMDes atau BUMDesa bersama tidak memiliki kreditur, aset BUMDes atau BUMDesa bersama dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUMDes atau BUMDesa bersama. Kemudian yang kedua, mengajukan permohonan pilot kepada pengadilan niaga. Yang ketiga, merestrukturisasi keuangan BUMDes atau BUMDesa bersama. Dan yang keempat, menutup sebagian BUMDes atau BUMDesa bersama serta melakukan reorganisasi BUMDes atau BUMDesa bersama. Dan kelima, kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian kita juga perlu belajar mengenai penghentian kegiatan usaha. Kapan sih kegiatan usaha itu dapat dihentikan? Nah, apabila yang pertama itu mengalami kerugian terus-menerus yang tidak dapat diselamatkan. Kemudian apabila kegiatan usaha itu mencemarkan lingkungan, apabila dinyatakan pilot, dan sebab lain yang sah. Nah, untuk mengenai ketentuan penghentian kegiatan usaha itu, yang pertama penghentian berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian kesehatan, dan hasil evaluasi kinerja BUMDes atau BUMDesa bersama. Penghentian dilakukan melalui penutupan usaha BUMDes atau BUMDesa bersama. Penghentian dilaporkan kepada Menteri guna pemuktahiran data. Penghentian kegiatan usaha tidak berakibat pada penghapusan entitas BUMDes atau BUMDesa bersama sebagai badan hukum. Penghentian diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDes atau BUMDesa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan. Ditunjuk penyelesai melalui musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Jika tidak, maka pelaksana operasional bertindak sebagai penyelesai. Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan usaha BUMDes atau BUMDesa bersama oleh musyawarah desa atau musyawarah antar desa. Terkait dengan perpajakan dan restribusi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUMDesa atau BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mungkin hal ini nanti akan dibahas lebih lanjut untuk
pembelajaran berikutnya. Selanjutnya mengenai pendataan, pemeringkatan, pembinaan, dan pengembangan. Terkait pendataan, Menteri Desa itu melakukan pendataan dan pemeringkatan BUMDesa sebagai dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUMDesa atau BUMDesa bersama. Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan oleh Menteri Desa untuk pembinaan dan pengembangan umum, Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis. Menteri Desa untuk umum, Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah non-kementerian untuk teknis. Kemudian jenis pembinaan dan pengembangan antara umum dan teknis bedanya di mana? Umum, contoh jenis pembinaan dan pengembangan umum yaitu pendidikan dan pelatihan pengelolaan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha. Kegiatan forum komunikasi komunitas bisnis antar BUMDes atau BUMDesa bersama secara periodik dan berkesinambungan. Penyediaan klinik konsultasi BUMDes atau BUMDesa bersama, penyelenggaraan temu usaha maupun temu kemitraan secara periodik dan berkesinambungan. Penyelenggaraan kegiatan promosi pasar, adaptasi teknologi, dan jejaring secara internasional, nasional, dan wilayah. Sedangkan jenis pembinaan dan pengembangan teknis itu diantaranya BIMTEK terkait akselerasi pengembangan usaha dan atau layanan BUMDes atau BUMDesa bersama. BIMTEK manajemen keuangan, peningkatan skala usaha dan perdagangan, pembinaan usaha industri. Kegiatan pembinaan dan pengembangan lain sesuai tusi kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Baik Bapak Ibu, sekian untuk pembelajaran kita mengenai gambaran umum pengelolaan badan usaha milik desa.